ada sampai hari ini karena setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Sekali lagi katakan, ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena kasih melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Percaya, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah Engkau selamanya.
haus padamu. Yesus memuaskanku lebih lagi siap hariku rindukan lebih lagi. Yesusku, hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi. Yesusku, lebih lagi, lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi. Yesusku, more of you, more of you, His name, Lord Jesus, more of you, more of you, more of you, more of you. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sangatlah baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Bumi yang seindah telah ku terima.
Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami boleh bersekutu setiap pagi Tuhan. Kami boleh memandang wajah-Mu setiap pagi Tuhan. Kami dipuaskan oleh perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Balik kami menundukkan seluruh pikiran kami ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Semuanya. Oke, baik, gimana suaranya? Bagus? Gimana suaranya? Hah? Tuh handphonenya. Kurang jelas? Ada suara angin? Mana ya? Ada angin-anginnya sedikit, Pak. Oke. Ya, ada dari tempatnya habis. Ya, ya. Oke. Hilang ya? Baik. Ada yang mau sharing? Satu. Lima. Matiin situ. Baik. Kalau tidak ada ya. Mari kita lanjutkan lagi ya. Sejarah selama beberapa ribu tahun ini telah membuat orang-orang penting dikuasai oleh suatu roh. Dan itu melemahkan mereka sehingga mereka menjadi sesuatu yang mirip dengan mayat-mayat
yang tidak lagi memiliki roh. Banyak dari mereka hidup di bawah pisau jagal iblis. Banyak dari mereka tinggal di rumah-rumah yang seperti sarang hewan. Banyak dari mereka memakan makanan yang sama dengan makanan lembu atau kuda. Dan banyak dari mereka yang terbaring tanpa kesadaran dan dalam keadaan kacau di dunia orang mati. Secara lahiriah, manusia tidak berbeda dari manusia primitif. Tempat peristirahatan mereka seperti neraka. Dan di sekelilingnya mereka ditemani oleh segala macam setan yang cemar dan roh-roh jahat. Secara lahiriah, manusia tampak seperti hewan yang lebih tinggi derajatnya. Pada kenyataannya, mereka hidup dan tinggal bersama setan-setan yang cemar, tanpa seorang pun yang mengurus mereka. Manusia hidup dalam sergapan iblis, terperangkap dalam kerja keras, tanpa memiliki jalan keluar. Oke, ini dari pandangan Tuhan yang di sorga ya. Karena kan Tuhan yang di sorga itu yang boleh dikatakan yang tidak disadari oleh manusia gitu. Bahwa manusia itu kan diciptakan eh, secara khusus gitu ya. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Namun sebetulnya seluruh ciptaan itu ada dalam eh, pengawasan Tuhan ya. Tak ada dari antara segala apapun dari makhluk hidup itu sebetulnya yang bisa oh, melakukan apapun tanpa seizin penciptanya. Semua adalah pendali. Memang itu tak masuk akal gitu ya, manusia gitu. Hanya karena hanya karena firman itulah maka dengan sedikit pengalaman-pengalaman tertentu ya, maka setiap orang harus menyadari ada takdirnya gitu. Jadi ketika dikatakan seperti ini sebetulnya sebagai satu pemberitahuan kepada umat manusia. Karena kan tujuan daripada firman ini kan sebetulnya untuk menyatakan keadaan sesungguhnya yang terjadi gitu. Dan gambaran ini saudara, ini gambaran yang dilihat oleh Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ketika ini diucapkan, setiap orang yang membacanya atau yang mendengarnya, harapan dari Tuhan yang memelihara hidup kita itu adalah untuk menyadarinya. Nah, tentu saudara, manusia akan eh, yang apa ya, yang memang kesadarannya itu hampir-hampir sudah tidak ada lagi gitu, maka dia akan menyanggah ini, saudara. Jadi dengan pengetahuan yang dimilikinya atau dengan apa ya, tipuan si jahat. Si jahat itu kan salah satu karakteristiknya itu adalah tidak tidak akan mungkin menjelaskan atau menunjukkan dirinya yang sangat buruk itu gitu. Tidak mungkin. Karena kan segala keadaan yang kita lihat di dunia ini adalah gambaran kehadiran dirinya gitu. Ya ketika terjadi sesuatu hal yang rusak gitu, hal-hal yang jahat, hal-hal yang cemat, itu adalah ungkapan daripada kehadirannya. Tentu dia akan menutupinya. Dengan apa dia tutupi? Dengan segala kebohongan-kebohongan. Itulah yang membuat seseorang itu tidak bisa datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ditutupi tadi, saudara, oleh si jahat tadi. Makanya
firman Tuhan ini apa ya, seperti terang gitu, seperti terang yang menerangi kegelapan. Jadi ketika diberitahu ini, inilah terang itu, ya. Baik, mari kita lanjut dulu. Kalau dikatakan tanpa seorang pun yang mengurus mereka, siapa yang seharusnya mengurus? Ya Tuhan itu sendiri. Kenapa Tuhan membiarkan? Karena dia juga eh, mengharapkan, karena dia kan juga tersembunyi gitu. Kan ada banyak alasan kenapa Tuhan tersembunyi. Itu alasan-alasan yang tidak diketahui oleh umat manusia gitu. Karena kan pikiran Tuhan itu sangat jauh dibandingkan dengan pikiran kita. Kenapa dia eh, tidak mengurus atau menyembunyikan dirinya gitu ya? Karena memang seperti kita ketahui, telah dikatakan dalam satu bagian firman Tuhan, baik firman Tuhan sekarang dengan yang firman Tuhan di zaman yang lampau gitu, bahwa ketika seseorang itu diberikan karunia, berarti kan kalau diberikan karunia, Tuhan menyatakan dirinya gitu kepada seseorang gitu. Maka dengan cepat eh, ditambah dengan kerusakan iblis yang mengakibatkan kerusakan manusia, kan membuat manusia itu cepat sekali menjadi sombong gitu. Seperti yang kita pelajari kemarin tentang Petrus itu, saudara. Itu memang sudah kodratnya manusia demikian. Jadi saudara, ketika Tuhan zaman sekarang itu tidak lagi melakukan mujizat, maka bukan karena Tuhan zaman sekarang tidak bisa melakukan mujizat, bukan, tetap gitu. Makanya Tuhan Yesus bukan tidak bisa turun dari salib itu. Dan bukan tidak bisa malaikat-malaikatnya itu langsung datang. Bisa semua. Ketika Tuhan mengucapkan sepatah kata saja gitu, langsung terjadi. Ya, tapi ketika dia memilih, kalau memang tidak boleh, kalau memang tidak bisa, dia bilang, jadilah kehendak. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu, itu dengan segenap hatinya, tanpa ada bantahan. Sebelumnya kan ada bantahan. Kok harus kayak gini sih Tuhan? Kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Ketika dia mengalami kegentaran, seperti mau mati rasanya, itu sedang mewakili semua manusia. Sebentar ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan dulu. Dikatakan tadi tanpa memiliki jalan keluar. Jadi setiap kali kita mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan ini, satu hal yang kita mulai pahami gini. Belajarlah untuk menerima apa adanya firman ini, saudara. Karena kan hanya firman ini yang menunjukkan kepada kita keadaan manusia yang sesungguhnya. Nah, dari kita mulai
menyadarinya itu, saudara, maka inilah cikal bakal Roh Kudus itu semakin aktif bekerja dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan yang ditempatkan di dalam dia. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu miliknya Tuhan. Sementara kita memiliki roh yang jahat gitu. Di dalam diri kita telah bercokol roh yang jahat. Roh yang jahatlah yang merusakkan manusia. Kapan dia hadir, roh jahat itu? Karena kita itu telah dikuasai oleh iblis selama ini. Gitu. Ada jejak-jejaknya dia. Kemudian ditegaskan oleh firman Tuhan. Gitu. Jadi firman Tuhan itu berlaku. Kalau manusia makan buah itu, maka dia akan mati. Kalau seseorang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan itu, bagaimana caranya memiliki hubungan dengan Tuhan? Dengan firman-Nya. Dengan tinggal dalam firman. Dengan makan firman-Nya. Dengan makan tubuh dan minum darahnya Tuhan. Saat kita minum darahnya, itu ketika kita melakukan persekutuan dengan dia. Saudara lihat apa namanya ya? Kita itu seperti seorang bayi yang uh, seorang bayi yang baru lahir itu belajar gitu sedikit demi sedikit. Nah, tapi karena kita sudah memiliki sedikit pengetahuan gitu, maka pengetahuan kita itu harus ditundukkan terus-menerus gitu. Lalu simpan dalam pikiran kita begitu. Jadi kalau saya mengatakan simpan, 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 simpan itu ya, sebetulnya hal-hal itu sangat penting, saudara. Karena itu yang membuat seperti ada kerangka berpikir kita. Tahu ya, maksudnya kerangka berpikir ya. Jadi pola pikir kita itu menjadi pola pikir yang baru. Gitu. Seperti itulah hebatnya. Dia itu membimbing manusia ini. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu adalah ketika saya sebagai manusia itu sama seperti saudara, itu dibimbing dia. Lalu karena dia pilihnya saya gitu, tentu kan ini kan karena kedaulatan dia, bukan karena saya. Semua kita dalam hal ini sama. Makanya Tuhan Yesus itu punya roh melayani. Gitu. Jadi itulah yang membuat dia lolos dari segala pencobaan. Karena roh yang melayani tadi. Iblis nggak punya itu. Iblis yang dia punya itu roh bos gitu. Itu yang dia punya. Lebih daripada yang lain. Nah, itu dari iblis. Mengintimidasi, itu dia. Jadi, kenapa selalu kita dikaitkan diri kita ini ketika Tuhan berfirman selalu dikaitkan dengan yang merusak kita gitu. Karena dari situlah kita melihat, jadi dijadikan itu kontras, pembanding maksudnya. Lebih tepatnya itu pembanding gitu. Untuk kita melihat yang aslinya. Jadi itu cara Tuhan ya mengajari kita. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Ya pagi dia berdoa. Kenapa dia sangat ketat? Sangat gentarnya itu adalah karena gini. Jangan sampai aku ini mengacaukan apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Karena dia tahu hanya Allah yang sempurna. Gitu. Jadi di dalam diri Yesus ini eh, sudah ada pengetahuan tentang kejatuhan iblis gitu.
Dan dia sangat tahu bahwa iblis itu sudah mengacaukan segala sesuatu. Nah, karena Yesus ini adalah ciptaan berikutnya. Gitu. Jadi ibaratnya saudara, Yesus ini mengetahui. Tentu kan dari persekutuan dia dengan Bapaknya kan. Bayangkan dulu saudara, kalau kita itu sama seperti Yesus gitu. Namun yang kita ketahui adalah Yesus itu dengan firman-Nya Bapaknya, dia menetapkan. Dia kerja, dia kayak gini loh. Diam-diam Allah yang di sorga itu, atau Allah yang tidak kelihatan itu, memasukkan di dalam diri Yesus itu, kalau dia adalah ciptaan yang baru. Berbeda dengan Adam gitu loh. Lalu saudara, pengalamannya Allah di masa yang lampau, tidak kelihatan itu, Allah yang tidak kelihatan itu, nah itulah yang dimasukkan di dalam diri Yesus. Itu kan dia mengetahui kan, kerusakan itu kan, Yesusnya mengetahui. Kita kita alihkan sejenak perhatian kita kepada Yesus. Karena kan Yesus itu kan adalah pilihan Allah yang sesuai dengan dia katakan, inilah anakku. Engkau adalah anakku dan aku adalah bapaknya, gitu, bapamu, gitu, kira-kira kayak gitu. Nah itu, jadi ini kan diceritakan kembali oleh Daud. Tetapi apa yang diceritakan oleh Daud ini kan Daud kan tidak mengetahuinya. Ini menjadi pengetahuan pertama-tama bagi dia dulu pengetahuan. Setelah dia mengucapkan apa ya maksudnya itu ya, kok saya mengucapkan. Tapi dia tulis gitu. Oke, dia tulis sehingga orang kemudian membacanya. Itulah menjadi pengetahuan. Setelah itu menjadi pengetahuan, kan orang-orang itu bertanya-tanya. Akhirnya orang itu penasaran, tanya langsung. Oke? Nah, namun tanpa disadari oleh manusia bahwa ternyata diam-diam Allah yang tidak kelihatan itu secara tersembunyi eh, karena memang sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya orang itu mencari jadinya gitu loh. Lalu kan Tuhan berfirman kan, setiap orang yang mencari akan mendapatkan katanya. Maka itulah yang membuat kita itu bisa mendengarkan setiap pagi pemahaman-pemahaman yang baru. Iya. Nah, semakin seseorang itu rohnya bebas gitu, maka semakin bebas juga Tuhan itu menyatakan dirinya. Karena kan semua itu ada landasannya, saudara. Berbahagia orang yang suci hati. Jadi orang yang mendengarkan firman itu, oh tadinya kan dimiliki kerinduan gitu. Sampai saudara kalau saudara lihat bagaimana kalau saudara baca di kitab Mazmur kan banyak orang Kristen itu kan mengandalkan kitab Mazmur juga kan. Karena karena Daud memiliki kerinduan akan Tuhan gitu. Yang sangat kuat gitu kan. Yang baru dia yang baru. Ketik baru yang di oke. Nah, jadi saudara eh, sampai dia mengatakan kan begini, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1.000 hari di tempat yang lain. Jiwaku merindukan seperti rusa yang merindukan air. Dia kan mengatakan seperti itu. Oke, nah namun
eh, Daud itu telah mati dalam kesepian. Kalau saudara baca itunya ya, kalau saudara baca kisahnya itu, rohnya itu mencari-cari karena roh gitu, ingin mencari roh gitu. Namun eh, bagaimana selanjutnya? Itu kan harus Tuhan yang menyatakan dirinya. Kan semakin diperjelas dia. Jadi kalau kita bisa eh, kalau kita bisa mendengarkan Tuhan setiap hari, inilah Tuhan yang tersembunyi itu, saudara. Di pemahaman kita itu bertambah setiap hari. Jadi kalau dikatakan yang tadi itu, saudara, itulah keadaan manusia yang rusak. Semua yang tadi ya, yang dijelaskan tadi itu. Nah, jadi saudara, ingat lagi, kita kembali ke ketika Yesus. Bagaimana dia menyadarinya. Kenapa Yesus itu sampai eh, dari perkataan-perkataan, kenapa dia mengatakan semua itu? Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Gitu kan. Bapakku lebih besar dari aku. Kenapa dia mengucapkan itu? Tentu ada dasarnya. Apa dasarnya? Dia tidak mau manusia atau para pengikutnya itu berhenti kepada pekerjaan yang dia lakukan. Makanya dia selalu mengingatkan ada Bapa yang lebih besar daripada aku. Aku akan membawanya kepadamu. Jadi dia menceritakan tentang uh, ketika dikatakan kepada Maria, ya kan? Yang ketika dia sudah bangkit itu kan, kan dia tunggu Maria di sana gitu. Lalu Maria ingin memegang dia, jangan pegang aku dulu, belum boleh kata. Itu kan satu pemahaman yang baru, karena aku belum pergi kepada Bapakku gitu. Jadi mesti percaya ya, kalau dia mengatakan seperti itu, ya seperti itu adanya. Gitu. Oke, jadi dia menceritakan tentang sesuatu uh, yang tersembunyi, yang kadang-kadang dia kasih tahu karena manusia itu penasaran, murid-muridnya penasaran, ingin melihat yang tidak kelihatan itu, dibatasinya mereka gitu. Percayalah, selama aku ada di sini, kamu telah melihat Bapa. Karena ingat, hanya anak yang melihat Bapa. Itu firman gitu. Jadi Yesus itu mengajarkan apa adanya gitu. Dia mengatakan kebenaran. Kita nggak boleh membantah apa yang dikatakan oleh roh yang tidak kelihatan itu. Jadi Yesus itu mengucapkan segala sesuatu eh, yang sudah barang tentu saudara Bapak itu sendiri sebetulnya yang menyatakan itu gitu. Namun Yesus itu dengan apa ya? Dengan bebasnya bicara apa saja, seolah-olah Bapak itulah yang mengatakannya, sama seperti saya ini sekarang. Kan dia bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya. Sampai kapanpun kita nggak bisa suci. Hanya dengan iman kita bisa suci, saudara. Apa imannya? Pengorbanan Tuhan sudah mengampuni seluruh pelanggaran saya. Nah, itu yang saya pegang. Itu pegangan saya. Bagaimana dengan segala perbuatan-perbuatan salah yang masih muncul? Gitu. Oke, itu urusan nanti. Ketika saya melihat terang, maka saya punya kekuatan untuk tidak terpengaruh lagi dengan itu. Nah, disitulah kita mendapatkan pekerjaan Tuhan. Nah, setelah kita mendapatkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dia menyatakan dirinya kan hanya Tuhan yang baik. Kita nggak baik. Ingat saudara, Petrus kan ingin berusaha baik kan? Dia ingin mati.
Demi Tuhan, itu jujur saudara. Namun adakah yang bisa? Nggak ada yang bisa. Kalau ada yang bisa, kalau ada orang mengatakan dia tidak berdosa, maka dia sedang menjadikan Allah itu pendusta. Itu firman Tuhan. Itu kebenaran yang dimiliki oleh Yohanes itu saudara. Wah, itu hebat sekali penemuan dia itu. Dia cukup mengucapkan kebenaran. Tapi Paulus tidak. Dia harus berjuang dulu gitu. Dia sampai mencapai mazhab tertinggi daripada orang Farisi. Jadi dia mencapai level tertinggi gitu. Daripada usaha ingin melakukan Taurat. Jadi kalau ada misalnya pemilihan nominasi yang melakukan Taurat dengan sempurna, dialah juaranya. Namun dia menyimpulkan gagal. Gak bisa. Karena setiap kali aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang jahatlah yang ada padaku. Nah, ya. Nah, kita harus punya pengetahuan itu. Makanya dikatakan simpan. Nah, sekarang kembali. Kenapa tadi Yesus bisa menjelaskan? Kenapa Yesus berani mengatakan, Filipus, kalau percayalah, kalian semua ya percaya. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Udah pegang itu. Nah, gitu. Jadi Allah sudah membuat diriku ini menjadi manusia supaya kalian bisa pegang aku. Makanya dia itu menasihatkan murid-muridnya yang berusaha ingin menjadi lebih baik daripada yang lain gitu. Berusaha ingin menjadi pemimpin. Kan waktu itu kan pas 6 bulan sebelum itu kan mereka mulai mengatakan, mereka mulai 6 bulan sebelum Yesus disalibkan itu kan ada pertengkaran di antara murid-muridnya kan. Mereka ingin bersaing satu dengan yang lain. Siapa yang lebih besar di antara mereka? Siapa yang bisa nanti menjadi pendamping Tuhan di akhir zaman? Siapa yang bisa di sebelah kanan, siapa yang di sebelah kiri? Gitu. Nah, demikian juga guru kita juga menjelaskan ya tidak tidak sempurna juga dulu ketika siapa yang bisa duduk di sebelah kanan. Dikatakan semua masih punya kesempatan dengan dalil yang Tuhan katakan itu hanya Bapakku yang di sorga yang memberikan itu. Nah, itu pemahaman boleh dikatakan pemahaman yang keliru karena Tuhan tidak mengatakan demikian sesungguhnya gitu. Tuhan hanya ini loh eh, membatasi murid-muridnya itu karena mereka sebetulnya belum bisa memahami hal yang sesungguhnya. Murid-murid itu belum mengerti. Makanya Tuhan menunjukkan. Jadi Tuhan Yesus melayani mereka, memberikan mereka makanan, bagi-bagi gitu. Nah, aku datang menjadi pelayan di antara kamu. Perbuatlah seperti ini. Jadi saudara, perkataan-perkataan Tuhan selama dia bersama-sama dengan mereka, itulah yang mereka ingat-ingat. Nasihat-nasihat Tuhan Yesus. Ingat semua. Oh, terus kalau sekarang Yesus itu nggak ada di antara kami, terus kalau kamu melihat Allah itu, siapa ya? Oh, saudara, mereka itu benar-benar menantikan sama seperti Daud. Daud itu saudara kalau saya boleh bayangkan hidupnya itu. Karena dari apa yang kita baca itu, dari Mazmur segala macam. Dia benar-benar terus rohnya itu mencari-cari gitu. Di mana sebetulnya Allah ini?
Dia terus mencari-cari gitu. Makanya dia dapat Mazmur, dia ucapkan. Ternyata tentang sesuatu di masa depan. Nah, jadi semua orang yang mencari Tuhan akan seperti itu. Maksud saya juga demikian. Tapi dengan firman Tuhan, dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, dia benar-benar bisa menjelaskan semuanya tanpa dibangkit-bangkitkan. Jadi orang ini ketika berkata-kata itu, dia berkata-kata seperti orang biasa sekali. Iya, dia bukan seorang yang kayak Paulus gitu pintar, berapi-api gitu. Enggak, dia biasa saja. Makanya sudah ketika dulu guru kita itu mengajar seperti orang, walaupun rasanya pewahyuan itu sudah tinggi sekali, tapi saya bisa merasakan bagaimana dia biasa saja. Nah, itu sangat eh, membantu saya gitu bisa bisa seperti biasa saja. Tak perlu kayak mendapatkan misalnya pewahyuan itu tak perlu harus merasa wah hanya ini dia gitu. Inilah firman Tuhan gitu. Tak perlu gitu. Biasa saja. Karena memang sifatnya Tuhan itu kan tersembunyi gitu. Sementara rohnya antikris itu adalah pengen tampil. Jadi di situ saudara, di situ seseorang itu ketika saya mengetahui itu saudara, di dalam diri saya ada begini. Kalau saya tidak benar-benar datang setiap hari berdoa kepada dia, ini saya katakan dalam diri saya, habislah saya. Ya, karena apa saudara? Kita ini hidup oleh karena diberikan hidup kepada kita. Kita tak bisa menambah sejengkal saja usia kita, umur kita, hidup kita. Nggak bisa. Itu firman Tuhan, itu absolut. Tapi bagi orang lain, saudara, dia dibohongi sama iblis. Enggak, ini dengan serum ini, dengan ini, dengan ini, kamu bisa makin sehat. Gitu. Sampai manusia itu saking gilanya itu, saudara, berani mengambil yang apa namanya itu selnya bayi itu loh, saudara. Itu paling ini, saudara. Tuhan sudah ciptakan secara alami, saudara. Tapi manusia itu, saudara, karena dibodohi oleh ilmu pengetahuan, saudara. Semua kan begitu, semua menawari. Begitu ada penyakit A gitu, wah muncul terus. Saya diselamatkan dari ini. Terus kalau kamu sudah sembuh dari situ, sebentar lagi ada penyakit lain. Kamu tahu nggak? Itu yang membuat saudara manusia itu apa namanya dia terjerat dalam ilmu pengetahuan. Karena tujuan ilmu pengetahuan itu adalah untuk menyelamatkan nyawanya, untuk menambah umurnya. Sementara umur manusia itu tergantung kepada firman Tuhan. Sudah ditakdirkan dia. Tapi kalau Tuhan mengucapkan satu firman yang baru, umurmu kuperpanjang 15 tahun. Tambahlah umurnya 15 tahun. Gitu. Sesimpel itu, sudah. Kalau aku mau kamu hidup, itu bukan urusan. Kalau aku mau engkau hidup sampai selama-lamanya, itu bukan urusan. Artinya, kamu nggak perlu doa-doakan itu. Gitu. Cukup engkau ikuti aku saja. Makanya saudara, perhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Lalu, lihatlah perbedaan apa yang dikatakan Tuhan di masa lalu dengan apa yang dikatakan Tuhan zaman sekarang. Mesti lihat perbedaannya. Makanya saya bisa menjelaskan yang tadi itu, kenapa Yesus punya apa ya? Punya pemikiran-pemikiran yang lain gitu. Dia nggak pernah takut dengan kekurangan. Dia nggak pernah takut dengan tidak punya apa-apa. Nggak pernah takut. Karena apa? Dia sangat yakin dia punya segala-galanya.
Dia nggak takut sama sekali. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya takut. Nggak ada gunanya khawatir. Yang ada gunanya adalah mengetahui kehendak Allah. Jadi, kenapa Yesus itu gentar? Karena pada saat itu Allah yang di sorga itu membuat satu pengalaman yang baru bagi Yesus. Apa itu? Yesus dibuat hidup benar-benar terpisah dengan Bapaknya pada saat itu. Itu kan yang tidak diketahui oleh Yesus kan. Oh, selama ini saudara dia bisa melihat Allah saja. Dia bisa melihat. Tapi pada ada momen-momen tertentu saudara, makanya dia bisa berdoa seperti itu. Dia membuat diri Yesus itu seperti tidak mengalami Bapaknya gitu. Gitu ya, paham ya? Karena hanya itu yang bisa membuat Yesus bisa menjadi gentar. Makanya sesudah Yesus mengambil keputusan, sudah nggak ada lagi kegentaran gitu. Bahkan dia bisa mengatakan kepada perempuan yang menangisi dia kan, perempuan-perempuan yang menangisi, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Ketika dia disalibkan itu nggak ada bantahan lagi, nggak ada. Ketika dia dicambuk kayak gitu, ketika dia harus pikul salibnya, ketika jatuh, nggak, dia sedikit pun tidak lagi kayak gini, tidak lagi memandang bapaknya gitu. Lalu, apa kamu nggak kasihan sama aku, bapak? Gitu. Nggak ada lagi itu. Karena dia tahu dia harus menjalaninya demi kehidupan yang akan datang. Oh, saudara, kalau saudara mau dengarkan lebih panjang lagi cerita ini, saudara, bisa, saudara. Iya, saya bisa ceritakan semua gitu. Tapi saya harus belajar, saudara, menghentikan. Nah, ya saya nggak tahu dari mana alarm-alarm itu gitu. Tapi saya tahu itu Tuhan gitu. Jadi saudara, Tuhan zaman sekarang itu rasanya itu saudara. Jadi Tuhan yang bicara di sini, oke, dengan Tuhan yang bicara sekarang itu, nah, coba lihat perbedaan. Tapi Tuhannya sama, rohnya sama. Saudara, Bapa yang di sorga itu. Jadi ketika saya menjelaskan ini, kan seolah-olah kan saya sama dengan mengatakan apa yang Yesus katakan gitu. Jadi perasaan Yesus dulu itu seperti perasaan saya sekarang gitu. Nah, ini anugerah ketika bisa bicara seperti ini gitu. Oh, ada alarm ini dalam diri saya gitu. Tapi di satu sisi saudara, semakin manusia itu dimurnikan, semakin bebaslah dia. Maka kasihnya kepada Allah yang tidak kelihatan itu semakin lama semakin kuat. Iya, karena di sini dalam batin ini saudara ada komunikasi yang tanpa henti. Iya, dan rasanya saudara, jadi kita mesti bisa membandingkan. Jadi ketika diucapkan hal yang tadi, seolah-olah kan ini kan, ini seperti Tuhan belum bekerja keadaan ini saudara. Yang diceritakan ini Tuhan belum bekerja. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, tentu nggak seperti ini lagi. Gitu. Tapi kita perlu mengetahui ini. Gitu. Supaya apa?
supaya kita itu memiliki takut akan Tuhan, supaya kita ini tidak meninggalkan Tuhan, supaya setiap hari kita membangun satu kerinduan di dalam diri kita ini untuk tidak terpisah dari Tuhan. Untuk memiliki satu kerinduan pulang. Kemarin kami sama-sama nonton film Pulang. Keren itu ceritanya. Tadinya pikir, oh ada ini, nggak ada itu. Enggak, bukan itu sebetulnya. Jadi film itu benar-benar apa ya, eh, syarat dengan ini, saudara. Syarat dengan eh, bagaimana kehidupan keluarga yang gimana ya. Saya salut ya dengan jalan ceritanya. Dan pada akhirnya, saudara, eh, keluarga itu bersatu kembali gitu. Ketika ingat kasih yang mula-mula si suami istri. Jadi si bapaknya itu bisa ceritakan kepada putrinya itu. Keren itu. Jadi hanya mereka saja, saudara, yang ini eh, yang ada di film itu. Sebelumnya kami nonton tentang Jakarta Tenggelam 2030 ya. Itu sama juga, saudara, tentang keluarga gitu ya. Nah, saudara, eh, ketika ketika Tuhan itu sekarang ini, saudara, sudah nggak lagi samar-samar bagi kita, saudara. Semakin lama, saudara, semakin bebas dia bercerita sama kita. Tentu saudara tidak mudah sampai di sini, saudara. Ada perjalanan yang panjang. Jadi ketika kita mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran ini, saudara, coba rasakan, saudara, dalam diri saudara, apa yang terjadi. Saudara perlu ungkapkan itu, gitu. Saudara perlu ceritakan itu. Ya kalau saudara nggak bisa ceritakan kepada orang di luar, ceritakan di sini, gitu. Itu namanya, saudara, kita itu saling melayani satu dengan yang lain. Karena kan yang melayani itu kan adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika saya berbicara seperti ini kan saya sedang melayani saudara. Saya sedang bercerita sama saudara. Kan semua saya lakukan dengan iman. Mengatakan semua itu. Kenapa saya bisa bebas mengatakannya? Karena di dalam pikiran saya, Tuhan itu tidak iblis gitu. Perbedaannya gini, iblis itu mengintimidasi. Sementara Tuhan itu kayak Bapa yang kasih kebebasan sama anaknya gitu. Jadi anaknya itu bebas berekspresi. Ketika anak perempuannya itu, saudara, kan anak perempuannya itu ini, dia sudah dibilangnya sama mamanya, potong rambutmu itu, ini rapiin gitu kan. Ternyata dia malah malah pergi ke salon itu dia cat rambutnya gitu. Wah, ibunya nggak suka karena ibunya ini seorang dosen gitu. Ya dia sangat ini tentang apa namanya tata krama tentang ini gitu. Eh, eh, malah waktu di ini, saudara, dilihat sama bapaknya gitu. Ih, kok ada tato di apa kukunya ini. Kok kamu ini tato permanen atau ini permanen? Ih, apa filosofinya? Eh, anaknya bilang kayak gitu. Emang segala sesuatu harus ada filosofinya. Gitu. Iya dong. Masa kamu apa namanya kamu tusuk-tusuk ini eh, dagingmu kayak gitu
nggak ada tujuannya, cuma gitu aja, apa nggak sakit gitu. Dan saudara, anaknya itu ya dia mundur ke belakang gitu. Nanti gimana kalau ibumu tahu kan? Nanti saya akan tutupi katanya dengan rambut saya, lebih gitu, supaya nggak kelihatan. Saya akan jaga gitu. Lalu saudara, tiba-tiba anaknya ini bilang kayak gini, "Eh, ayah, ayah ingat nggak dulu ketika saya ulang tahun, ayah kasih saya hadiah gitu. Ingat nggak hadiah apa itu?" Nah, gitu ya. Lalu saudara, dalam film itu si ayahnya ini saudara membayangkan gitu, mengingat. Karena ayahnya ini seorang pelukis saudara. Lalu dia buat itu. Pas hari ulang tahunnya dia datang. Ini dalam bayangannya si ayahnya ini dulu ya, yang dalam kan itu gambaran imajinasinya. Sementara si si anaknya yang bertanya ini kan dia belum mengetahui apakah ayahnya ingat atau enggak kan gitu. Karena kan dalam imajinasi ayah dibuat dalam gambaran itu bagaimana dia bertemu dengan seorang pelukis gitu kan dia ini. Lalu buatlah satu gambaran ini. Eh, Seekor kura-kura yang eh, dia kayak berdiri gitu ada diikatkan balong gitu di lehernya kura-kura ini. Gitu. Lalu saudara, singkat cerita dikasihlah ke anaknya itu surprise gitu. Sudah ulang tahun gitu, bapaknya datang gitu. Mana kadonya ayah? Gitu. Tanya si anaknya. Gak ada kado karena yang penting adalah ya ulang tahun itu adalah tentang bagaimana kamu tambah sehat, tambah ini, gitu, gitu. Tambah cantik, gitu. Jadi waktu itu masih kecil gitu, si anak. Lalu saudara, tiba-tiba dikeluarin ini. Lalu, eh, dia ceritakanlah, dia dibuka lah itu. Oh ini gambarnya kayak gitu. Apa maksudnya? Gitu kan. Lalu diceritakan sama ayah. Walaupun kura-kura itu lambat jalannya, tapi dia sampai kepada tujuan. Pasti sampai kepada tujuan. Lalu saudara, sini si perempuan itu ke si anaknya ini kan nanya kan, "Eh, ingat nggak waktu itu ayah kasih saya hadiah yang tadi itu saudara?" Oh, kau masih ingat tentang itu katanya gitu. Lalu mereka sama-sama mengingat gitu kan. Nah, lalu saudara tuh di tengah perjalanan, nah, selain saudara lebih ini itunya tahu jalan ceritanya nanti nonton sendiri ya, jadi hanya cuplikan. Sampai dia bilang kayak gitu, kamu tahu kan kenapa ayah ceritakan kepadamu, kenapa ayah bawa kamu pakai mobil tua ini. Oh, jadi perjalanannya itu kan dari Jakarta ke Jogja itu kan nggak butuh sampai harus nginap gitu kan. Tapi mereka harus nginap dulu di bagian apa gitu. Mereka harus singgah dulu di mana pertama kali eh, si ayahnya ini ketemu dengan ibunya, dia dengan istrinya maksudnya. Ya. Dia seorang mahasiswi gitu katanya gitu kan. Dia ceritakan ini tuanya di sini, mereka minum di situ ceritakan. Si anaknya itu eh jadi punya satu gambaran gitu. Betapa ayahnya ini sangat mencintai ibunya. Tapi ternyata si anaknya ini nggak tahu kalau orang tuanya ini mau cerai. Wah, ketika itu ketahuan mau cerai. Nah, tadinya kami pikir gitu, karena tiba-tiba ayahnya ini teleponan gitu, kayak ada perempuan lain gitu. Jadi didengarkan oleh si anaknya ini. Jadi dia jadi kayak benci sama ayahnya ini. Dia sembunyikan. Makanya dia sempat lari dari penginapan itu, dia lari sama pacarnya. Pacarnya ngikutin dia gitu. Wah, tapi saudara dalam perjalanan, jadi siapa perempuan itu? Siapa ini? Dikatakan si anaknya ini.
Katanya ayah mencintai ibu. Tapi di mana? Kok sekarang ini malah ingin cerai? Lalu yang saya ini suka ayahnya. Kamu kok sudah mengakhiri? Kok kamu sudah mengakhiri jalan ceritanya? Kok kamu tahu jalan ceritanya? Kok kamu sudah langsung ingin mencapai tujuannya? Kamu ingat filosofinya? Kenapa kamu aku bawa ini semua? Ingat filosofinya? Katanya gitu. Walaupun kura-kura itu jalannya lambat, tapi dia sampai di tujuan. Apa tujuannya, saudara? Bersatu kembali dengan keluarganya. Lalu ditunjukkan dalam foto di situ, saudara, di mana mereka jadi anaknya dua, jadi ada uh, mbahnya gitu ya, mbah Kung sama mbah putrinya gitu dalam foto itu, saudara. Saudara, tahukah saudara, Allah yang tidak kita pernah lihat itu, saudara, senyata bagaimana keluarga yang saling mengasihi antar generasi. Ya, dipersatukan kembali. Seperti itulah, saudara, perjalanan yang panjang daripada manusia ini. Kita ini rohnya Tuhan, saudara. Allah itu bagi manusia itu misteri. Tapi sekarang, saudara, dia mulai menjelaskan apa yang ada dalam hati. Pada akhirnya, saudara, ketika dia diikutin sama cowoknya itu, saudara, wah. Jadi cowoknya ini sebetulnya cukup sabar gitu. Cowoknya si anaknya ini gitu. Tapi saudara, ketika dia mendengarkan voice note dari bapaknya ya, si perempuan, dia langsung putuskan karena dia sudah lari tadi dengan si laki-laki ini gitu ya, pacarnya ini, anaknya itu. Dia putuskan, enggak, jadi apa maumu, kita putus, katanya, kata si cowoknya. Ayo putus, katanya, putus saja. Dia ulang sama bapaknya, akan menjemput sama bapaknya lagi, dia pulang. Saudara, eh, kita ini, saudara, bebas gitu. Semakin kita dewasa gitu ya, semakin kita bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu ini, saudara. Bagi manusia, saudara, bagi orang-orang di luar sana, mereka nggak tahu jalan jalan hidup kita yang sedang direnda sama Tuhan sekarang ini, saudara. Mereka nggak tahu. Cerita ini bagi mereka itu seperti hayalan, saudara. Fiksi, tidak nyata gitu. Tapi bagi kita, cerita ini nyata. Apa yang kita renungkan, apa yang kita persekutukan ini nyata. Apa yang saya sedang ceritakan sama saudara, itu benar-benar apa yang sangat nyata di antara kita. Bapak yang sangat mengerti kita. Bapak yang sabar nunggu kita. Kalau nggak, ngapain Bapak sabar nunggu kita? Apakah dia nggak khawatir, saudara? Apakah saya salah menerangkan dia? Salah mengucapkan firman-Nya? Ya, itu dulu dia khawatir. Tapi seiringnya menjadi dewasanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah ini, dia memberikan kebebasan kepada kita untuk bicara. Bicara. Gitu. Saling menguatkanlah kamu. Saling melayanilah. Gitu. Saling mendoakanlah kamu. Gitu. Supaya hidup Tuhan itu makin nyata di dalam diri. Berlombalah kamu dalam pengenalanmu akan Allah yang tidak kelihatan itu. Berlombalah kamu menjamah Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menjadi daging. Ya,
Itu firman, saudara. Apakah saudara tidak punya daging? Bukankah saudara manusia daging itu sendiri? Kebenarannya, Tuhan telah datang kedua kali. Dan dia sedang makan bersama-sama dengan kita. Ya. Makanlah bersama dengan anak-anakmu. Seindah itu. Nikmatilah persekutuan dengan anak-anak. Ya. Karena kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sampai anak-anak kecil mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita sedang menjalani apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, diajak oleh Allah itu sendiri. Baik, saudara. Bisa kita lanjutkan. Hari Senin ya. Baik. Hari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan